Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Sholli sholihah fi hadzal yaum. Insyaallah bi khair, alhamdulillah. Nah, fi usbu'il madi pada hari ini kita akan belajar masih materi yang sama, yaitu masih tentang fil fasli. Tetapi hari ini kita akan fokus kepada qawaidnya. Ma huwa qawaid? Siapa yang tahu qawaid itu apa? Ya betul, qawaid itu adalah tata bahasanya. Tetapi kita akan fokus kepada ismul isaroh. Ayo, siapa yang masih ingat ismul isaroh itu apa? Ini sudah pernah Ustadz berikan di kelas 2. Singkat tentang ismul isaroh. Masih ingat? Ya, ismul isaroh adalah kata tunjuk. Ada hadza, hadihi, atau zalika, tilka. Nah, kita akan membahas itu bagaimana cara penggunaan hadza, hadihi, ataupun zalika dan tilka. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mudah-mudahan anak unggul selalu semangat dan tetap happy dalam pembelajaran ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ustadz mau bertanya dulu tentang kosakata yang sudah pernah Ustadz berikan pekan lalu. Coba masih ingat nggak ya materi tentang ini? Coba. Ma hadihi. Perhatikan gambar ini. Ma hadihi. Masya Allah, hadihi sabburatun. Ya, ini adalah papan tulis. Ma hadza, Masya Allah, hadza kursiyun. Wa ma hadza maktabun. Oke. Nah, itu adalah bagian dari kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Nah, hari ini kita masih akan menggunakan sebagian dari kosakata yang sudah pernah Ustadz ajarkan, tetapi akan kita aplikasikan, akan kita padukan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ismul isaroh. Apa tadi ismul isaroh? Ya, ismul isaroh adalah kata tunjuk. Nah, pada dasarnya kata tunjuk itu dibagi menjadi dua. Kata tunjuk itu dibagi menjadi dua. Ada kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk dekat adalah ini. Dan dalam bahasa Indonesia juga kata tunjuk jauh adalah itu. Nah, jadi sudah bisa membedakan antara kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh ya. Nah, dalam bahasa Arab, kata tunjuk dekat itu penggunaannya dibagi menjadi dua. Kata tunjuk dekat dibagi menjadi dua dan kata tunjuk jauh juga dibagi menjadi dua penggunaannya. Jadi ada yang untuk muzakkar atau laki-laki dan ada yang untuk muannas atau perempuan. Bagaimana cara kita mudahnya? Untuk membedakan kata benda yang muzakkar atau muannas. Oke, sekarang kita sama-sama perhatikan penjelasan Ustadz. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang ismul isaroh. Ma huwa ismul isaroh? Apa tadi ismul isaroh? Ya, ismul isaroh adalah kata tunjuk. Jadi sama dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu dibagi menjadi dua ya. Ada kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Kita awali dengan kata tunjuk dekat. Nah, dalam bahasa Arab, kata tunjuk dekat itu dibagi menjadi dua penggunaannya. Ada yang untuk muzakkar, dan ada yang untuk muannas. Muzakkar itu adalah kata tunjuk yang untuk laki-laki dan muannas itu adalah kata tunjuk untuk perempuan. Jika yang kita tunjuk adalah manusia, ya, atau yang kita tunjuk adalah orang. Nah, Ustaz, jika yang kita tunjuk itu adalah benda, bagaimana cara kita membedakannya? Nah, ini materi ini sudah pernah Ustaz berikan di kelas 2 ya. Jadi, ketika kita menunjuk benda, menggunakan kata tunjuk dekat ataupun jauh, jika yang kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk muzakkar, maka pasangannya adalah dengan kata benda ya, dengan isim ataupun kata benda yang huruf akhirnya tidak menggunakan ta marbutoh. Ya, tidak menggunakan ta marbutoh. Jadi, ketika ada kata benda yang menggunakan ta marbutoh di huruf terakhirnya, maka kata benda tersebut adalah termasuk kata benda yang muannas. Maka kita tidak menggunakan hadza atau tidak menggunakan kata tunjuk yang muzakkar, tetapi kita menggunakan kata tunjuk yang muannas atau hadihi. Itu kalau kata tunjuk dekat. Jika kata tunjuk jauh, maka sama. Penggunaannya ada dua dalam bahasa Arab, yaitu untuk satu muzakkar dan satu adalah muannas. Nah, kalau kata tunjuk yang untuk muzakkar, maka penggunaannya sama dengan kata tunjuk dekat yang muzakkar. Ya, dzalika itu adalah kata tunjuk jauh, penggunaannya sama dengan hadza, kata tunjuk dekat. Itu penggunaannya sama. Sama-sama digunakan untuk
menunjuk orang laki-laki ataupun kata benda yang tidak menggunakan ta marbutoh. Dan untuk hadihi itu penggunaannya sama dengan tilka, yaitu sama-sama digunakan untuk menunjuk ya orang yang berjenis kelamin perempuan ataupun kata benda yang huruf terakhirnya menggunakan ta marbutoh. Nah, sampai sini paham ya? Untuk lebih pahamnya sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, contohnya, oke, hadihi mistoratun. Hadihi mistoratun. Nah, hadihi ini adalah kata tunjuk dekat. Mistoratun adalah, siapa yang tahu artinya mistoratun? Masya Allah, mistoratun artinya adalah penggaris. Mengapa hadihi itu berpasangan dengan mistoratun? Kata tunjuk, karena hadihi itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata benda yang berjenis muannas atau yang huruf terakhirnya menggunakan ta marbutoh. Nah, contoh lagi misalkan hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, pada kata qalamun di situ tidak menggunakan ta marbutoh di huruf terakhirnya, maka itu adalah kata benda yang berjenis muzakkar. Dia bisa digunakan dipasangkan dengan hadza ataupun bisa dipasangkan dengan dzalika. Tergantung posisi benda itu dekat ataupun jauh dari kita. Nah, sampai sini paham? Sampai di sini paham anak unggul? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika anak unggul masih kurang paham, maka anak unggul bisa mengulang lagi video ini atau memutar kembali video ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa dimengerti. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita. Karena sebagai orang muslim atau orang mukmin, kita mempelajari Al-Quran dengan berbahasa Arab. Jadi tidak ada ruginya kita belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah, sehingganya ketika nanti kita berada di sana maka kita sudah tidak heran lagi dengan bahasa Arab. Dan juga karena bahasa Arab ini adalah bahasa Arab Al-Quran, mudah-mudahan dengan kita belajar bahasa Arab hari ini maka akan memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Karena kosakata yang seperti ini dan isim isyarah atau kata tunjuk yang seperti ini juga di dalam Al-Quran sering diulang-ulang atau sering muncul. Dari Ustaz cukup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.